Punten saya lihat dulu saya Oke, mari kita sama-sama mulai untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan dan keselamatan atas kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa mengatakan nama yaitu mendirikan majelis ini. Sekiranya keberkahan dan rahmatnya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, keluarga kita, dan di mana kita semua berada. Selawat serta salam sekiranya senantiasa tercurah kepada bersama para sahabatnya, para mulianya, para pengikutnya, para penerusnya, para ulama, aulia ta'ala, dan seluruh muslim-muslimat di negeri. Saudara, pada malam hari ini momen yang ada di dalam dunia Islam pada saat ini adalah bertepatan dengan bulan Maulid, sehingga pada bulan ini sebagian besar dari umat Islam semuanya akan mengenal di mana Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai junjungan, sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang ada, sebagai tujuan penciptaan langit dan bumi, serta sebagai suri tauladan kehidupan yang ada dalam semesta alam ini telah dilahirkan di muka bumi. Maka dari itu, menyinggung sedikit tentang betapa pentingnya kita untuk mengenal, untuk menghormati di mana junjungan kita telah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan. Walaupun sebagian besar dari saudara kita banyak yang tidak sepaham tentang hal ini, namun demikian kita
Jamaah Ladina Ilma Jayapura senantiasa tetap untuk menghidupkan, menjadikan di mana momen Maulid ini adalah sebagai, kita jadikan sebagai bentuk kesempatan, peluang yang baik untuk menjadikan materi bahasan dan mengagungkan apa yang telah dimuliakan dan sebagai kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengasihi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Allah juga mengasihi sebagian dari nabi-nabi. Allah mengajak bicara kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan Allah mencintai kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu layaklah kita untuk ikut mencintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa mencintai Nabi, maka laksana dia telah mencintai aku. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa mencintai aku, hakikatnya adalah mencintai Allah. Maka dari itu kita mencintai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang diturunkan di muka bumi. Maka penting jadinya kita untuk mengenangnya, untuk menjadikan sebuah tuntunan kepada anak cucu kita, menjadikan peringatan yang kita tanamkan untuk anak cucu kita, agar kiranya anak cucu kita kelak juga mencintai Nabi serta selalu mengenang Nabi. Bila mana kita secara nyata tidak memberikan percontohan tentang kecintaan kita kepada Nabi, atau kita tidak memberikan contoh bentuk-bentuk kecintaan kita terhadap Nabi, kepada anak kita, mana mungkin anak kita bisa mencintai Nabi. Besar kemungkinan anak kita juga banyak tidak mengenal Nabi. Maka dari itu, mari kita semua untuk senantiasa menjadikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian daripada perjuangan kita dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali, melainkan tuntunannya adalah melalui keteladanan dan petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita semua wajib hukumnya untuk mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi melebihi dari diri kita sendiri, mencintai Nabi lebih dari anak-anak kita, mencintai Nabi lebih daripada harta-harta kita, mencintai Nabi lebih dari keluarga kita. Hal yang demikian janganlah kita kabulkan, karena setan sungguh tidak menyukai hal yang demikian. Maka dari itu, mari di dalam jamaah ini tetap konsisten untuk mencintai dan menyayangi Nabi dengan segala bentuk perwujudan dalam mencintai itu kayak apa saja. Kita kenali Nabi itu siapa sesungguhnya, Nabi Muhammad itu siapa sesungguhnya, awalnya Nabi Muhammad itu apa sesungguhnya. Di dalam hadis qudsi Allah juga menyampaikan bahwa aku tidak menciptakan jagat raya beserta isinya ini melainkan bila bukan karena nur Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menyampaikan
sesungguhnya sebaik-baik makhluk di muka bumi, semulia-mulia makhluk di muka bumi, setinggi-tinggi derajat makhluk di muka bumi yang pernah menginjakkan kakinya di bumi adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak ada kesalahan sama sekali, sedikit pun tidak ada kesalahan kalau mana kita akan senantiasa menghidupkan kecintaan kita, kesayangan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu, sebagai bentuk nilai-nilai peribadatan kita, hendaknya kita wujudkan dalam niatan-niatan kita, melakukan nilai-nilai sunnah, melakukan nilai-nilai yang di luar daripada yang difardukan oleh Allah, namun itu adalah ada tuntunannya melalui Rasul. Maka hendaknya di atas namakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan contoh bentuk kecintaan kita bersolawat atas Nabi. Bentuk kecintaan kita bersolawat atas Nabi itu adalah bagian daripada sebuah doa kita, sebuah amalan kita yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatasnamakan sebuah nama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hal yang lain yang perlu kita cermati bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah cikal bakal daripada seluruh para nabi. Tentu saja dalilnya yang ini tidak saya sampaikan di forum ini, bahwa sesungguhnya nanti akan timbul satu perdiskusian yang panjang dan lebar. Namun ada satu hadis yang jelas, itu yang sokeh nilainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi nabi, sedangkan Adam itu masih di antara roh dan jasad. Artinya belum disatukan. Artinya belum ada kehidupan bagi jasadnya Adam. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi, sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian boleh saya katakan karena ada dalilnya. Namun secara keilmuan sangat luas. Kalau mana nanti di antara jamaah itu mengetahui tentang kedekatan terhadap Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pasti dia akan mendapatkan makom dan mendapatkan bimbingan, dan akan Allah tunjuki bagaimana perjalanan Allah menciptakan semesta alam ini dengan diawali dengan Nur Muhammad itu. Maka nanti akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan berhenti dari apa yang saya awali. Yang saya buka ini adalah hanya sebatas kulit. Sedangkan untuk masuk ke dalamnya adalah semua kita memiliki satu kewajiban untuk masuk ke dalam. Karena Allah memerintahkan semua ini. Mari kita jadikan bimbingan daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah akan mengantarkan kita kepada irji ila rabbi, yaitu mendapatkan jalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain selain daripada bimbingan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada manusia itu, umat Muhammad ini, yang bisa mengenal Allah selain daripada mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada jalan yang lain. Saya ulangi lagi agar kita jelas, mantapkan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya satu-satunya jalan pengenalan kepada Allah yang kita cari, jalannya adalah melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu semua harus memegang, menjadikan semua ini adalah sebagai
perwujudan jalan untuk menuju ke sana. Karena kita diminta oleh Allah, Allah perintahkan untuk mencari jalan sebagai wasilah. Imam kita semua sudah mengajarkan kepada kita secara keilmuan, sudah mengajarkan kepada kita melalui bimbingan imam kita menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Imam kita sudah mengantarkan kita pada pengenalan sehingga sampai pada tingkat bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam laisa kamitslihi syai'un. Inilah sesungguhnya tujuan dan perjalanan kita kepada Jamaah Lajnah Ilmu Indonesia. Kita harus mengajar kepada manusia, mengajak kepada manusia sebagai pembuktian seorang imam, supaya imam itu sifatnya tidak kurang lengkap bila belum memiliki jamaah. Ada orang yang sudah imam tapi belum jamaah, belum memiliki jamaah, maka hendaknya dia segera memohon kepada Allah, berjuang untuk mendapatkan jamaah. Sebagaimana imam-imam kita terdahulu dengan sekian banyak jamaah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan yang luas, diberikan ilmu yang luas untuk membimbing semua jamaah. Saudara jamaah Jayapura dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja majelis kita pada malam hari ini sudah banyak diceritakan oleh kebanyakan ustaz yang ada di sana sini dalam memperingati Hari Maulid Nabi pada. Namun saya mau mengajak sedikit untuk berpijak kepada dalil yang lain, yaitu nanti semua bisa membuka kalau mau mengetahui bahwa siapa sesungguhnya Muhammad yang sesungguhnya itu adalah ada dalilnya di dalam Al-Quran, dan Al-Quran yang sesungguhnya itu juga ada dalilnya di dalam Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 15 kita semua nanti akan mengetahui akhir daripada ayat itu. Allah menjelaskan siapa sesungguhnya Nabi Muhammad dan apa sesungguhnya Al-Quran secara hakikat. Maka mari kita ambil pelajaran-pelajaran, jangan keluar daripada Al-Quran, jangan keluar daripada hadis. Sesungguhnya tidak ada kesulitan bagi kita semua kalau mana kita mencari semua jalan itu dengan benar. Kita tidak menafikan apa yang pernah disampaikan oleh nenek moyang kita, bahwa sesungguhnya melalui pengetahuan-pengetahuan Jawa atau pengetahuan-pengetahuan yang lain, semuanya adalah itu benar adanya dan ada juga yang salah adanya. Untuk dari itu, yang tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan, maka hendaknya kita menggunakan dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran. Karena tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan apa yang telah tertuang dari sisi Allah berupa Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup, untuk menjadikan jalan dan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita memiliki banyak hal. Kita memiliki deretan kewajiban-kewajiban nilai bakti. Apa yang bisa kita lakukan dalam mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Apakah cukup dengan salawat saja? Apakah cukup kita menteladani apa yang diajarkan oleh Rasul itu kepada anak cucu kita? Belum.
Karena sesungguhnya setiap insan ini adalah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan yang dicurahkan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW itu untuk disampaikan kepada semua manusia. Maka dari itu tugas besar itu ada di sekeliling kita minimal. Kewajiban-kewajiban kita melekat kepada kita itu ada untuk mengangkat seluruh lingkungan-lingkungan kita, di mana kita harus sering berdiskusi dengan setiap orang agar kiranya keteladanan Nabi, apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi itu kita bahas. Itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Nabi mengatakan bahwa bergaullah engkau, duduk-duduklah engkau bersama para tokoh, bergaullah engkau kepada ulama, dan bertanyalah engkau kepada ulama. Jadi kapan kita itu berada di lingkungan para tokoh, maka kita banyak mendengar. Jangan lupa di sekeliling kita itu adalah banyak riwayat-riwayat, banyak peristiwa-peristiwa yang akan menjadikan keilmuan kita bertambah, kecintaan kita kepada Nabi bertambah, dan pengalaman-pengalaman orang tua, spiritual orang tua itu akan mengantarkan kepada kita meringankan perjuangan kita dalam mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita diperintah bila bersama dengan tokoh hanya duduk-duduk saja, mendengar, bukan belajar, dan juga bukan bertanya. Maka yang harus dicermati adalah apa cerita dari tokoh-tokoh. Nah, tentunya tokoh di sini adalah orang-orang yang senantiasa menceritakan sebuah peristiwa di mana sejarah Islam, sejarah apa dibukakan oleh para tokoh, maka kita mendengar. Atau para tokoh itu adalah tadinya pejuang-pejuang agama pada saat masih mudanya, kita dengar, kita ambil pelajaran yang bisa kita jadikan untuk tuntunan ke depan. Karena perjuangan kita ke depan adalah perjuangan yang sangat-sangat berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang meliputi segala aspek kehidupan. Karena sesungguhnya setan telah berikrar atas nama Allah bahwa akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam kecuali hamba-Mu yang muklis. Itu janjinya. Semua akan digelincirkan dengan berbagai cara, terutama dengan cara bermegah-megah, dengan cara berpesta pora, dengan cara berlomba-lomba dengan anak, banyaknya harta, banyaknya pengikut, banyaknya pengalaman dan lain-lain. Maka semua itu adalah hati-hati kita cermati. Semakin jauh kita itu mengambil pelajaran dari berbagai aspek dari masyarakat para tokoh adalah kita cermati adalah mana yang bisa kita ambil yang bersih, yang baik-baik. Yang jelas Al-Quran itu adalah tuntunan hidup yang paling baik. Maka dari itu budaya dari manapun diterima, disaring, tidak langsung diamalkan. Kalau perlu ada keraguan, maka ditanyakan kepada siapa? Kepada alim. Nanti akan ada pelajaran berikutnya adalah orang alim itu adalah tempat bertanya. Nah, tadi dikatakan
bahwa duduklah engkau bersama tokoh, bergaullah kepada ulama, bertanyalah kepada ulama. Ulama itu adalah panggilan jamak di antara beberapa lebih dari satu dari orang-orang alim. Tapi kalau tunggal adalah alim. Seperti itu. Lalu hukama itu siapa? Kita diberikan oleh Allah kecerdasan akal agar kita itu memiliki kecerdasan untuk mengetahui itu sains dan teknologi dalam dunia akademisi. Maka hukama itu adalah yang mengajarkan hukum-hukum yang sifatnya akademis, juga semua pendidikan di perguruan tinggi. Maka berhimpunlah kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lain. Nah, maka bergaullah dengan mereka sebagai mereka adalah sebagai hukam. Lalu yang ketiga adalah yang disampaikan oleh Rasul adalah bertanyalah engkau kepada ulama. Tentunya ada urusan tersendiri. Bila urusan sains dan teknologi tadi sudah jelas, itu tempatnya adalah utama, di mana kita belajar dan di mana kita harus menuntut pengetahuan di situ. Tapi di luar daripada itu, yang ditanyakan tentang perolehan, tentang spiritual, tentang ketauhidan, tentang urusan mahkamah mamudah, itu maka bertanyanya adalah kepada ulama. Nah, maka dari itu kita kenali dan kita cermati bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, hal yang lain, jangan kita boleh dalam bersoalan atas Nabi. Perlu saya sampaikan bahwa Allah dan para malaikatnya itu telah berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada-Nya. Artinya ini perintah Allah. Lalu sebuah pertanyaan, Nabi yang dimaksud itu Nabi siapa? Apa untuk semua Nabi atau untuk satu Nabi saja? Nah, ini kita perlu sebuah ilustrasi. Saya harus membuat satu perumpamaan, sebuah percontohan. Bila sebuah pekerjaan itu memiliki sebuah struktur, kalau kita itu sudah menyampaikan laporan itu pada tingkatan yang tertinggi, maka sesungguhnya berlaku pula kepada yang di bawah. Satu. Kedua, Rasul juga bersabda bahwa sesungguhnya setiap orang yang bertakwa itu adalah keluarga. Artinya para nabi adalah mereka orang-orang yang bertakwa, dan mereka juga termasuk mendapatkan sholawat. Jadi sudah jelas kalau Ummul Anbiya itu adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berselawat atasnya, maka akan menjamah juga kepada Ummul Anbiya. Itu dibuktikan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Diisrakan, diperjalankan
Isra itu perjalanan mendatar ya. Mi'raj itu adalah perjalanan naik. Pada saat diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada saat itu Rasulullah sholat 2 rakaat dan Rasul sebagai imam, makmumnya adalah para malaikat dan seluruh para nabi. Seandainya kita itu mengimani bahwa Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah 124.000, maka semuanya adalah menjadi makmum pada saat itu. Seandainya malaikat itu seberapapun yang diturunkan oleh Allah, yang jelas gitu, penghulu malaikat itu sudah diturunkan, berarti di bawahnya juga akan menyertai. Inilah sesungguhnya hukum-hukum yang perlu kita pahami pada saat kita melakukan sesuatu dengan sir yang ada di dalam hati kita, sir dengan yang ada di dalam dada kita, gitu. Bahwa hakikatnya wa ala alihi Muhammad itu bukan cuma keluarganya Nabi Muhammad saja, tapi seluruh orang-orang yang bertakwa adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang perlu saya sampaikan. Satu, dari sisi hikmah. Dari sisi hikmah, setiap yang membaca sholawat atas Nabi 1 kali, Allah menciptakan 10 malaikat. Untuk apa? Untuk mendoakan kita, memohonkan ampunan kita sampai hari kiamat. Ini bahasa yang bersayap, saudara, agar kita mengetahui bahwa malaikat yang diciptakan itu adalah malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Dari nur. Nah, bila malaikat itu diciptakan dari nur, maka kalimat kalau redaksinya itu dirubah, bahwa barang siapa berselawat atas Nabi 1 kali, Allah menciptakan 10 malaikat. Maka bila redaksinya itu dirubah, maka barang siapa berselawat atas Nabi, Allah memberikan 10 nur. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan sampai di hari kiamat. Nah, kenapa kita disuruh banyak-banyak berselawat atas Nabi? Nah, sesungguhnya ada hadis-hadis yang ekstrim sesungguhnya tentang berselawat itu. Namun sebagian besar dari ulama bertentangan, berselisih paham. Maka saya tidak mengungkapkan di sini, tapi yakinlah bahwa seandainya kita 10 kali berselawat atas Nabi, maka Allah akan memberikan 100 kebaikan. Bila kita berselawat atas Nabi 100 kali, Allah akan memberikan 1000 kebaikan. Bila kita membaca selawat atas Nabi 1000 selawat, maka saya tidak mau mengatakan 1 juta kebaikan dan lain-lain, atau 10.000 kebaikan atau yang lain-lain. Bahkan ada barang siapa berselawat atas Nabi 1000 kali, maka haram hukumnya neraka itu menyentuh. Luar biasa. Artinya, seberapa besar nur yang harus kita peroleh dalam berselawat kepada Nabi 1000 kali. Maka mari kita dengan niatan, ini perintah Allah yang harus kita penuhi, maka lillahi ta'ala, dengan ikhlas. Yang dilarang itu jangan kita mencampur adukkan urusan kita, sholawat kita itu dengan urusan-urusan kita yang kecil itu. Banyak orang berselawat agar mendapatkan ini, agar mendapatkan ini. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita mengetahui itu mungkin saja karena saking besarnya nilai kiro kalau kita berselawat atas Nabi, maka hendaknya kita jangan menyia-nyiakan barang yang nilainya besar kita tukar dengan nilai yang kecil. Sesungguhnya
materi dunia itu adalah kitab. Materi dunia itu adalah bukan hal yang mulia. Yang mulia itu adalah hirupnya bersolawat kepada Nabi. Berapapun yang kita sanggupi, maka kita akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang kita inginkan. Tidak karena kecintaan kita terhadap Nabi, karena sesungguhnya Allah juga mencintai, para malaikat juga mencintai, maka Allah akan memberikan kemuliaan, kedudukan, atau setidak-tidaknya Rasul sendiri yang akan turun menurunkan keridhoannya kepada kita semua. Maka dari itu, barang siapa yang dengan sadar dan ikhlas bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah Nabi sendiri yang akan menurunkan, mengabarkan keridhaan itu kepada kita. Karena sesungguhnya keridhaan Rasul itu adalah salah satu di antara yang kita harus cari. Dalam tuntunan ilmu kita, dalam tasawuf kita, mendapatkan maqaman mahmudan, ketemu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah tingkatan kesempurnaan. Maka dari itu kita diwajibkan oleh Allah untuk berselawat atas Nabi. Semoga kita mendapatkan keridhaan Nabi. Bukti daripada keridhaan Nabi adalah Nabi akan diizinkan oleh Allah menemui kita. Semoga kita semua yang belum mendapatkan maqaman mahmudan berjumpa kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan mengikuti majelis ini, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan Allah akan turunkan keridhaan Rasulullah SAW atas kita semua dan semua jamaah-jamaah kita yang belum mencapai dalam keridhaan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya banyak di antara kita itu sudah mendapatkan, namun tidak bisa mengingat. Karena apa? Karena pada saat bangun tidur atau pada saat habis menerima petunjuk itu, dia tidak memohon kepada Allah agar mendapatkan takwilnya pada saat itu. Contoh, Imam Awal Bapak Samsudin Sari sebagai pendiri Lajnah Ilma ini menyampaikan, seandainya kita bertemu kepada malaikat Jibril alaihissalam dalam mimpi, maka masih ada waktu Jibril itu untuk di sekeliling kita, sehingga kita bisa memohon kepada dia untuk mentakwilkan apa sesungguhnya takwilnya itu, apa sesungguhnya maknanya daripada pesan dan kesannya itu. Ada perjuangan apa, ada perintah apa, ada larangan apa. Nah, namun karena kita begitu dapat, terus kita tidak mengingatnya lagi, terus tidak lagi, sehingga menjadi lupa. Ini adalah satu faktor. Faktor kedua, pada saat kita bangun pagi, sebelum kita menurunkan kaki kita ke tanah, maka duduklah sejenak, bersyukurlah kepada Allah. Ya setidak-tidaknya apa yang bisa kita syukuri, apa yang bisa kita syukuri, nikmat Allah yang mana yang bisa kita syukuri, kita syukuri pada saat itu, mengucapkan Alhamdulillah. Kalau semakin banyak yang bisa kita syukuri, maka bersama dengan mensyukuri nikmat Allah itu adalah akan menaikkan keimanan kita dan membuat petunjuk-petunjuk yang tadinya perjalanan rohani kita itu bisa kita ingat kembali. Karena keimanan pada saat kita bersyukur kepada Allah itu adalah posisinya akan naik. Sedangkan begitu kita bangun langsung mau angkat cangkul kita, nah itu tunggu dulu. Harus kita mengucapkan syukur kepada Allah dulu, baru kita
menurunkan kaki yang tidur di atas batu. Saya bangun tidur, ya sudah menginjak lantai, tapi saya duduk dulu. Pada saat saya tidur di lantai. Begitu satu di antara kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Melalui bimbingan-bimbingannya kita akan diantar dan akui di dalam hati bahwa kita adalah bagian daripada Nur Muhammad itu yang awal tajallinya Allah. Maka jadilah Nur Muhammad itu. Maka kita juga termasuk buah dari tajallinya Allah itu. Yang dimaksud kita adalah jasad dan unsur kita. Semua unsur di dalam kita ada yang berasal dari Allah langsung dan ada yang bahan ciptaan. Maka dari itu kita perlu mendalami hal ini secara luas sehingga Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Sesungguhnya barang siapa mencintai Nabi, maka janji Nabi, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Barang siapa mencintai Allah, maka engkau akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya awalnya aku adalah jauhar yang baik. Karena aku ingin dikenali, maka aku menciptakan manusia. Melalui aku, manusia itu bisa mengenali. Artinya, dengan modal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu modal untuk mendapatkan bimbingan dari Allah langsung, sehingga Allah akan memperkenalkan setinggi apapun peribadatan kita. Bila kita tidak mengimani bahwa seandainya ada yang mengenal Allah itu dari perjuangannya, maka itu sebuah kesalahan. Setinggi apapun ibadah kalian, maka pengenalan marifat seseorang itu bukan karena ibadahnya, namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Termasuk masuk surga. Orang yang masuk surga itu bukan karena peribadatan. Begitu murahnya surga itu bisa diperoleh. Namun sesungguhnya setiap yang dimasukkan oleh Allah surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mengerti, agar kita memahami, maka kalimat ini selalu saya ulang dan saya ulang. Sesungguhnya mendengar satu kali dibandingkan dengan dua kali, maka yang dua kali itu akan menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah pengetahuan kita. Bisa kita itu bisa mendapatkan tambahan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sekecil apapun ilmu yang ada pada diri kita, maka hendaknya yang harus kita tuntut adalah apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu itu. Jangan kita menunggu ilmu kita banyak baru melakukan sesuatu. Contoh, ilmu sedikit, namun yakin bahwa dengan ilmu itu kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa mengamalkan, kita bisa memperjuangkan dengan keyakinan yang pasti, maka itu akan bisa mencapai kesuksesan. Dengan contoh, kalau kita bandingkan jamaah-jamaah yang ada di Manado, di Gorontalo, di Jawa, di Ternate, itu secara keilmuan luar biasa.
Lalu bagaimana? Dalam karya besar diawali daripada jamaah Nabiri. Yang konon Nabiri ini adalah satu daerah yang sangat jauh dari keramaian para imam. Cuman satu imam, yaitu Imam Budi Muhammad Suhaib, membimbing semua jamaah dengan segala keterbatasan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan keyakinan. Maka pertolongan Allah itu turun sehingga bisa mendirikan yayasan, lalu mendapatkan sekolahan SMP, bisa mendapatkan sekolahan SMK. Sekarang ditambah lagi PAUD, TK kecil, TK besar, SD Islam sudah mulai kelas 3. Ini sebuah hasil yang luar biasa tinggi. Karena ukuran seorang alim itu adalah pembuktian karyanya. Yang menjadi pembuktian karyanya itu hartanya, banyak sawah ladangnya, banyak gedung-gedung mewahnya, atau banyak anaknya, atau banyaknya karyanya. Maka itu ukurannya. Ukurannya adalah berapa banyak karyanya. Semoga jangan bangga dulu jamaah yang ada di Nabire. Sesungguhnya kita punya kewajiban. Apa yang telah diperjuangkan oleh semua jamaah yang ada di Nabire, Imam Budi dan jamaahnya yang ada di Nabire itu baru awal. Sesungguhnya mengisinya itu adalah bukan urusan yang kecil. Untuk menjadi sukses dunia akhirat itu adalah bukan urusan yang kecil. Oh Imam, ini kita sudah perjuangan habis-habisan ini Imam. Betul. Itu perjuangan yang secara fisik itu jamaah Nabire tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Tapi masih ada sensor-sensor nanti. Sebagaimana amalan setiap orang mukmin, contoh sholat, itu akan dibawa naik. Setiap kita sholat akan dibawa naik oleh malaikat. Di langit pertama akan disensor malaikat. Di langit sampai di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, gitu. Sampai di langit ketujuh akan disensor oleh malaikat. Bisa jadi lulus di bawah, tapi tidak lulus di atas. Maka dibawa kembali lagi. Artinya apa? Segala perjuangan itu harus dilambari dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah memberikan takdirnya kepada kami untuk berjihad dalam dunia pendidikan. Kita mungkin tidak bisa mengajar sendiri, tapi kita bisa menciptakan, kita bisa minta kerjasama dengan saudara-saudara kita yang memiliki pendidikan yang formal untuk memberikan ajaran-ajaran agama kepada murid-murid kita, anak cucu kita. Maka disinilah sesungguhnya perjuangan itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Di mana keikhlasan itu adalah kunci daripada lolosnya kita dalam permusuhan dengan setan. Pujian-pujian dari orang yang memiliki karya yang tinggi itu permasalahannya adalah keikhlasan. Jangan pernah membanggakan apa yang menjadi karyanya. Sesungguhnya kita ini cuma wayang. Kalau dalamnya itu menjadikan kita ini apa? Seumpama dalam cerita Mahabharata seumpama. Kok ke wayang ya? Tidak apa-apa. Ini ambil cerita karena orang Jawa identik dengan wayang. Mahabharata. Ini ada sebuah peristiwa di dalam Mahabharata itu. Masing-masing tokoh dalam Mahabharata itu adalah memiliki tugas, yaitu
pejuang dan ada yang sebagai penguji. Ada yang sebagai teruji dan ada yang sebagai penguji. Maka bersyukurlah kalau kita itu sebagai yang teruji, jangan kita sebagai yang penguji. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa segala amalan itu tergantung pada niatnya. Maka dari itu saya sangat bersyukur bahwa Allah telah mempertemukan kita semua dengan satu perjalanan yang insya Allah akan menghadirkan hikmah. Hikmah itu sudah kelihatan. Buktinya adalah sudah ada sarjana-sarjana yang melewati dari SMP atau SMK yang melewati sekolah kita. Itu sudah hikmah. Ternyata yang tenaga pendidik yang ada di situ sudah bisa mengantar dan diakui oleh pemerintah, gitu, bisa masuk di perguruan tinggi. Artinya sekolah kita bukanlah sekolah yang tanpa prestasi. Alhamdulillah, walaupun masih dalam perjuangan yang keras, semua itu adalah perjuangan. Jangan dikira orang kaya itu juga tidak sengsara. Jangan dikira orang yang dalam kekurangan itu sengsara. Jangan dikira orang yang dalam kekurangan itu tidak memiliki kebahagiaan. Jangan dikira orang yang kaya itu selalu bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Jangan kita berkiraan, gitu. Memiliki perkiraan, gitu, yang kita anggap besar itu bisa jadi itu kecil menurut Allah. Bisa jadi yang kita anggap kecil itu besar menurut Allah. Contoh, berapa sih besarnya modal kita seandainya kita itu menyisihkan sebutir kerikil di pinggir jalan dengan niatan kita karena Allah, kalau ini nanti dilewatin orang baik sepeda maupun orang jalan kaki, kena kaki itu akan sakit. Ini yang akan lewat adalah makhluknya Allah. Artinya karena Allahnya itu, yang begitu saja Rasulullah itu menjanjikan jaminannya surga. Apalagi ini sekolah kita yang memiliki karya yang segitu besar, bukan cuma kerikil yang disisihkan. Kita sudah bisa mengatasi anak ini yang tadinya tidak bisa mengaji, sudah pintar mengaji, yang tadinya tidak bisa sholat, dan tidak tertutup kemungkinan suatu ketika anak ini besar memiliki keturunan minimal, dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya mengaji dan mengajari sholat. Maka hikmah dari semua itu adalah akan menjadi rizqun yang apa? Rizqun apa itu? Mengalir terus itu. Jadi sampai hari kiamat keturunan itu, anak yang diajari mengajar orang lagi, mengajar orang lagi, dan semua menara ilmu yang berkepentingan yang mendukung pendidikan menara ilmu itu akan mendapatkan bagian pahalanya. Nah, apakah yang demikian ini urusan kecil? Sama sekali tidak. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa sesungguhnya sebuah karya yang besar itu, gitu, tidak harus turun dari raja-raja, tidak harus turun dari pejabat-pejabat tinggi, tidak harus turun dari orang-orang kaya, tidak harus turun dari orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sosial.
Yang penting adalah siapa memiliki keyakinan dan kemauan dalam perjuangan itu banyak. Gitu. Orang yang pertebaran yang diinginkan oleh Allah sebagai pembimbing untuk menuju jalan kebaikan itu. Tapi alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah dengan imam-imam yang memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Sehingga wajiblah kita itu bersyukur di dalam kehidupan ini dipertemukan. Sesungguhnya kita itu akan dituntut segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita nanti akan diminta dipertanggungjawabkan, termasuk tenaganya. Kasarannya Mas Slamet, kakek tenaga kuat itu mau gawe apa? Mau gawe apa, berjuang apa ae. Maka disinilah sesungguhnya rasa syukur itu kita muncul. Karena apa? Setiap minggu kita kerja bakti, setiap hari kita memikirkan akal kita yang cerdas untuk bagaimana caranya mendapatkan tambahan untuk melanjutkan operasional pendidikan ini dan lain-lain dan lain-lain. Maka ini adalah suatu hal yang paling besar nilai yang harus kita syukuri. Nilai syukur yang lebih tinggi lagi adalah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan ilmu. Karena sesungguhnya tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan ilmu. Maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urusan ilmu ini adalah urusan terbesar yang harus kita utamakan, yang harus kita tekuni, yang harus kita syukuri dan harus kita perjuangkan. Sesungguhnya setiap yang dimuliakan oleh Allah itu adalah memiliki kedudukan dan memiliki hukum-hukum pengecualian. Contoh, kedudukan di hadapan Allah itu adalah kenapa? Allah itu menghitung amalan orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah pasti dia adalah orang yang berilmu. Tidak ada orang bertakwa yang tidak berilmu. Maka dari itu, ini adalah hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ banyak rahasia. Apa rahasia? Rahasianya kita sendiri. Kita sadari atau tidak kita sadari bahwa sesungguhnya dengan keilmuan itu bisa memberkahi jasad. Loh, kok tiba-tiba jasad kita ini kok kuat, kok begini, kok bisa diajak untuk berjuang, bisa untuk mencari uang, nanti dapat uang untuk pendidikan dan lain-lain dan lain-lain. Ini semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang-orang kafir terdahulu mengatakan, kenapa saya harus membagi harta saya peroleh dengan susah payah? Nah, maka hal ini harus kita ketahui. Kenapa tiba-tiba kita mendapatkan uang, lalu uang itu kita sedekahkan, uang itu kita belanjakan ke jalan Allah untuk pendidikan. Karena apa? Kepedulian kepada makhluknya Allah. Kita punya kepedulian agar di dalam kehidupan kita itu, di belakang kita nanti, generasi-generasi di belakang kita nanti adalah generasi-generasi yang akan mencapai taraf pendidikan yang lebih baik. Jadi sehingga dengan itu generasi yang akan datang di belakang kita bukan termasuk generasi-generasi yang lemah.
Dengan itu kita sadari atau tidak kita sadari, inilah keistimewaan itu. Cerita yang lain, tiba-tiba di dalam dunia kesehatan ada orang sakit, lalu ambil air di gelas, lalu ditiup kan oleh orang yang diberi ilmu itu, orang alim itu, dengan kehendak Allah diberikan kepada orang yang sakit itu, lalu orang sakit ini bisa sembuh. Ini sulapan atau bagaimana? Kalau menurut dokter apa masuk akal? Dokter ini sekolah 8 tahun untuk mendapatkan penganalisaan saja bahwa orang yang sakit begini ini, gitu, itu obatnya apa, sebabnya apa, untuk menentukan ini obat dosisnya seberapa, dan ini butuh waktu 8 tahun sekolah. Tapi ini sekolahnya kita, itu dasar sekolahnya alumnus langit, gitu, alumnus Al-Quran, gitu. Sehingga dengan dibacakan sebuah surat Al-Fatihah atau ayat-ayat dalam Al-Quran, sembuh karena Allah. Inilah keistimewaan itu. Yang pertama, yang meniupkan ini yakin, dan yang menerima adalah yakin pula bahwa akan sembuh karena pertolongan Allah. Ini salah satu di antara keajaiban ilmu itu. Untuk pertama ini, saya hanya bisa mengajak sesuai dengan momen bahwa hari ini adalah momennya adalah Maulid, di mana hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kita banyak berselawat, kita banyak menyayangi anak yatim, karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah sangat menyayangi anak yatim. Jangan sampai kita itu membuat anak yatim itu nangis di muka bumi karena kelaparan, karena ingin sekolah nggak bisa, karena keterbatasan, lalu kita tidak pernah memberikan uluran perbuatan. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu bisa jadi diletakkan oleh Allah dengan melalui pertolongan anak yatim itu. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita itu belum ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul itu mencintai, menyayangi anak yatim, maka sebagai sunnahnya sayangnya bahwa sesungguhnya ada sebuah riwayat anak yatim menangis di muka bumi, arsy-Nya Allah bergetar di atas langit. Maka ini bukanlah satu cerita. Ada anak manusia membaca ayat kursi di muka bumi, tapi arsy-Nya Allah bergetar. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Maka inilah sesungguhnya sebuah keberuntungan kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai masa daripada umatnya Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tetap akan berikhtiar dan bermohon kepada Allah. Insya Allah di majelis-majelis berikutnya kita akan menampilkan materi majelis yang ada di dalam kitab, gitu. Dan khusus pada malam hari ini kita mensyukuri, gitu. Mengajak kepada kita semua bersyukur bahwa kita adalah dilahirkan di muka bumi ini sebagai umatnya Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu segala keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah diberikan pula kepada umatnya, diberikan pula kepada kita. Maka dari amalan-amalan kita ini diberikan usia yang pendek, namun diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu carilah jalan bagaimana caranya mencari sebuah amalan yang amalan itu kecil tapi memiliki nilai-nilai yang besar.
dan Allah akan senantiasa menaungi kepada hambanya yang berbuat kebajikan dimanapun berada. Dan masalah kekurangan jangan pernah menjadikan risonya, gitu, risonya akal kita. Kita memang harus berpikir, kita harus memikirkan, namun jangan sampai menjadikan risonya pikiran kita. Sesungguhnya was-was, rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan lain-lain urusan dalam beramal dan beribadah kepada Allah itu adalah sesungguhnya itu adalah gangguan dari setan belaka. Maka bersandarlah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan memudahkan segala urusan-urusan kita semua. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan semua hamba-hambanya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Sesungguhnya janji Allah itu adalah mutlak. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada malam hari ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mari untuk mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga keberkahan bersama sholawat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan selalu kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW kelak di kemudian hari di yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asbabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.